Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang had dari mencuri. Kalian tentu sudah tahu ya apa itu mencuri. Istilah mencuri sudah sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara hukum syara, yang namanya mencuri adalah mengambil harta atau barang dari orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai nisabnya, kemudian terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang tersebut, itu yang dinamakan mencuri. Tetapi kalau orang itu memiliki andil terhadap barang tersebut, maka itu bukan termasuk dari mencuri. Yang selanjutnya adalah syarat pelaku pencurian itu dihukumi had. Yang pertama, pencuri adalah seorang yang mukalaf. Yang kedua, barang yang dicuri itu jelas milik orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Kemudian yang keempat adalah barang yang dicuri itu disimpan di tempat tempat penyimpanan tertentu. Jadi bukan kok hanya diletakkan di sembarang tempat, tidak, tetapi memang benda tersebut disimpan dalam tempat penyimpanannya. Yang kelima, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Seperti contohnya, kalau misalnya ada orang tua yang mengambil harta anaknya, itu bukan termasuk dari mencuri. Karena apa? Orang tua sebenarnya memiliki andil atas harta yang kita miliki. Yang keenam, barang yang dicuri itu mencapai 1 nisab. Jadi tetap ada ketentuannya ya, banyaknya barang yang dicuri itu. Misalnya belum mencapai 1 nisab, maka tetap belum bisa dikenai had dari mencuri. Oke, bagaimana cara membuktikan kalau dia itu mencuri? Nah, caranya adalah dengan yang pertama, kesaksian 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Jadi harus ada saksi. Kalau tidak ada saksi, maka tidak bisa. Yang kedua, pengakuan dari pencuri. Misalnya, tidak ada saksi, tetapi kalau yang mencuri itu mengaku bahwa dia mencuri, maka bisa juga dia dikenai had. Yang selanjutnya adalah sumpah dari penuduh. Artinya misalnya ada orang yang menuduh, misalnya si A menuduh si B mencuri, tetapi si A tidak bisa menghadirkan saksi dan si B juga tidak mengaku. Maka bisa saja si A melakukan sumpah. Kalau dia memang benar-benar bersumpah atas nama Allah, maka bisa si B tadi dikenai had dari mencuri. Nah, apa had dari mencuri? Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, hadnya yang pertama, ketika dia mencuri yang pertama kali, maka dia dipotong tangan kanan. Kalau dia mencuri lagi yang kedua kali, maka dipotong kaki kiri, jadi secara bersilang. Kemudian dia mencuri yang ketiga kalinya, dipotonglah tangan kiri. Kalau dia masih mencuri lagi, maka dipotonglah kaki kanan. Misalnya masih mencuri lagi, maka yang kelima adalah dihukumi takzir atau dipenjarakan hingga dia memang benar-benar jera. Tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum potong tangan dan kaki itu hanya berlaku sampai pencurian kedua, yakni yang pertama potong tangan kanan dan yang kedua potong kaki kiri. Yang selanjutnya adalah hukum takzir. Nah, kalau kita sudah tahu hukuman atau had dari mencuri, maka nisab atau kadar barang yang dicuri yang bisa dikenai had itu yang seberapa sih? Menurut madhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Kalau jumhur ulama itu mengatakan bahwa nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Kita tahu ya bahwa harga emas ataupun perak itu kan selalu berubah-ubah. Begitu pula dinar dan dirham. 1 dinar emas itu setara dengan 10 sampai 12 dirham. 1 dinar emas itu juga setara dengan 13,36 gram emas.
Nah, jadi perkiraan dari nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3,34 gram emas. Nah, tinggal kita kruskan dengan nilai emas saat itu. Misalkan harga emasnya itu kira-kira 1 gramnya 500.000 atau 1 juta, tinggal dikalikan dengan 3,34 gram emas itu. Kalau memang harga dari barang yang dicuri tadi sudah melebihi nisab, maka sudah dikenai had dari mencuri tadi. Oke, apakah orang yang mencuri tadi semuanya itu harus dihukum? Bisa juga ada pencuri yang memang dimaafkan. Bagaimana syaratnya? Nah, ulama itu sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri tadi memang harus sudah memaafkan pencurinya. Kalau memang misalnya si A mencuri hartanya si B, kemudian si B sudah memaafkan, maka dia tidak perlu lagi dikenai had. Tetapi kalau perkara pencurian tadi sudah sampai ke pengadilan, maka had dari mencuri tadi pindah dari haknya si pemilik barang ke haknya dari pengadilan. Maka ketika si pemilik barang tadi walaupun sudah memaafkan, kalau dari pengadilan memang memutuskan untuk dihukum, tetap harus dihukum karena sudah menjadi wewenang dari pengadilan. Kalau kita sudah tahu, sekarang kita bisa mengambil hikmah dari had bagi pencuri. Hikmah yang pertama bisa kita ambil adalah seseorang itu tidak akan mudah mengambil barang orang lain karena akan memunculkan efek ganda. Yang pertama, efek moral, yaitu malu. Kemudian dia juga akan mendapatkan sanksi. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil adalah seseorang akan memahami bahwa Islam memang benar-benar melindungi hak milik seseorang. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Karena biasanya orang yang mencuri itu hanya mengambil jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Itu adalah ciri-ciri orang yang malas. Yang keempat, membuat jera pencuri sehingga dirinya terdorong untuk mencari rizki yang halal. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan materi merampok, merompak, dan menyamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.